Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Andi. Sebelum kita melakukan observasi kelas pada hari ini, saya akan melakukan percakapan observasi kelas terlebih dahulu. Jadi mohon Pak Andi nanti menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Baik. Yang pertama di sini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Pak Andi lakukan pada hari ini? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, insyaallah anak-anak akan belajar tentang tema pelajarannya itu cita-citaku menjadi anak yang soleh dengan subtema kejujuran. Jadi harapannya nanti anak-anak mengerti apa itu definisi jujur, kejujuran, dan pembagiannya atau macam-macam dari jujur itu apa saja. Dan tentunya setelah anak-anak sudah paham atau tahu berkaitan dengan berkaitan dengan konten pembelajaran itu, anak-anak bisa mengamalkan dan mempraktikkan sifat kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Kemudian area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran kita nanti? Untuk pengembangan pembelajarannya atau kontennya itu, pertama memang ini kan sifatnya tentang akhlak, akhlakul karimah atau sifat yang baik atau perilaku yang baik. Harapannya memang tujuannya memang ke arah sana. Mereka bisa mengamalkan, intinya bisa mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari tentang kejujuran ini. Terus apa tadi? Area pengembangannya. Nah, untuk pengembangan dari sisi sikap, oke, ya, dari pengembangan keaktifan mengajar juga saya akan menggunakan metode multimedia, yaitu untuk biar lebih lebih sampai lah intinya pembelajarannya. Oke, baik. Kemudian strategi apa yang Pak Andi persiapkan agar bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar sesuai dengan tujuan yang sudah Pak Andi tetapkan tadi? Ya, untuk strateginya. Yang pertama mungkin pakai penjelasan seperti biasa, kita mengajar, menjelaskan berkaitan dengan materi ini. Selanjutnya akan menggunakan mereka akan menonton video atau film pendek berkaitan dengan kejujuran ini. Itu kisah Islami berkaitan kejujuran. Dengan menggunakan multimedia, seperti proyektor, sound system yang insyaallah itu akan membuat pembelajaran ini tercapai tujuannya dan anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang akan dipelajari. Nah, ya, setelah itu nanti ada diskusi, tentunya ada diskusi berkaitan dengan apa yang mereka sudah tonton video kisah Islam itu, dan akan mendiskusikan apa hikmah atau pelajaran yang mereka bisa ambil. Ada diskusi, ada ceramah dan yang pertama ceramah, video. Kemudian ada diskusi terkait dengan video yang sudah video dan pembelajaran. Semoga lancar Pak Andi hari ya, ini. Insyaallah. Pembelajaran di kelasnya. Terima kasih Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita semua sehat semua ya pada pagi hari ini. Nggak ada yang lemas, ada yang sakit. Sudah sarapan semua kan? Sudah. Mandi semua? Sudah. Apa jangan-jangan ada yang belum mandi di sini? Sudah ya? Ya. Pergi sekolah sudah rapi, sudah wangi, sudah sarapan, sudah semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu biar pagi ini biar tambah semangat, biar setan-setan yang bikin kita ngantuk pergi semua ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yeah. Ya. Oke. Kalau misalnya Bapak bilang semangat pagi. Siap ya? Semangat pagi. Semangat pagi. Yeah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siapa ketua kelas? Nah, mungkin sebelum kita mulai, biar pembelajaran kita hari ini berkah ya, silakan dipimpin doa dulu ya. Wahid isnani salasa.
Bapak mau cek kehadirannya ya. Hadir semua ya. Coba lihat angkatan yang sebelahnya itu, yang duduk sebelah saya, ada nggak ya? Sebelah saya ada nggak ya? Ada semua ya? Yakin ya? Untuk lebih yakin nanti Bapak absen dulu. Tapi kesepakatannya nanti absennya ketika Bapak panggil namanya itu sebutkan apa ya? Makanan favoritnya ya. Sebutkan makanan favoritnya sebagai mana kesepakatan kita. Oke? Ya. Boleh dari dalam negeri, boleh dari luar negeri, dalam daerah, ya, luar daerah juga boleh makanan favorit. Oke, Bapak panggil ya. Aidil, Muhammad Aidil Putra. Nasi goreng. Nasi goreng ya. Nasi goreng biasa atau nasi goreng pedas ya? Bukan nasi goreng spesial ya. Oke, Aleta Erianti Nezubia. Zenobia. Ayam goreng. Kayak Filipin dong ya. Ayam goreng. Anastasia Putri Johani. Martabak har. Oh iya. Nah, Akila Zahira Karamo. Mie ayam. Oke ya. Mie ayam. Mie amin ya? Bukan. Ariyatama Khairul Azam. Bapak, mau bakal ayam, ada ya bakal ayam? Kalau bapak isinya kacang hijau, ya bakal ayam ya. Oke, mantap. Azelia Humayro, Indomie. Oh, nyebut merek apa ya? Indomie ya. Mie instan. Oke. Baihaqi Kaiza. Nah, masuk ya. Sakit atau apa? Ada keterangan ya? Oke, berarti apa ya? Lanjut, Faiko Khalilah Junior. Ya. Sate ayam, sate ayam ya. Sate Padang atau sate Madura? Sate Madura, mantap. Lanjut, Iqbal Fahrezi Aryani. Indomie seleraku ya. Iklan. Oke, mie instan. Keisa Anggraini. Apa nih? Makanan favorit. Ayo. Mie apa? Mie ayam? Mie goreng. Oh, mie goreng. Indomie goreng. Mie kuah. Mie instan. Oke. Keisar Albian Nur Rahman. Ayam bakar madu. Kaila Putri Syakira. Mie goreng. Mie instan apa mie goreng? Mie goreng ya. Muhammad Arif Pratama. Ayam goreng ya. Ayam goreng. Muhammad Azka Pratama. Rendang. Oh, berarti orang ini orang Minang, bukan ya. Nah, orang Minang. Muhammad Arza Gabriela Perzano. Ayam bakar. Muhammad Jibril Onasis. Jibril apa Jibril? Oke. Kebab Turki. Kebab Turki. Oke. Muhammad Ihsan Azaki. Rendang. Sama ya kayak Azka tadi ya. Watul Haya. Sebelah yang kerupuk direndam pakai kuah itu ya. Oh, sebelah ya. Nasya Safira Rizkia. Hah? Martabak manis. Oh, juga semua martabak manis ya. Nur Al-Kanza. Apa? Bakso. Oke, bakso granat bukan? Ya, bakso. Nyimas Alia Al-Fatunisa. Bakso sama ya. Raisa Al-Tofunisa. Malbi. Oh, makanan khas Palembang itu ya, Malbi ya. Ditemu ini apa? Kalau tempat bapak lebaran aja ketemunya ya. Oke. Raisa Al-Fatunisa. Oh, sudah ya. Syifa Masya Akila. Bakso. Apa ini bakso ya? Syifa Aprili Zani. Nasi Padang berarti rendang oke ya. Ayam gulai oke, nasi Padang. Oke, bagus, mantap. Yuda Al-Khazi. Benar. Ayam
Ayam kari. Oh, ayam kari ya, masakan India. Nafin Izzat Arizki, opor ayam. Gak ada makanan khas Palembang ini ya? Gak ada yang suka ya? Gak ada yang suka pepek? Gak ada yang suka pepek? Waduh, sayang sekali ya. Kalau bapak ditanya makanan favorit, pepek nomor satu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan liturginya. Pelajaran kita itu berkaitan dengan salah satu sifat yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa tebak nggak sifat apa yang merupakan ciri khas utama ya? Kalau bahasa Arabnya itu sidik, amanah, watonah, tabligh kan? Nah, Rasul itu memiliki sifat yang namanya sidik. Itu kan bahasa Arab, ya kan? Nah, ada yang tahu nggak apa arti sidik? Itu nanti kita akan belajar hari ini. Sidik artinya jujur, betul? Betul sekali, tepuk tangan ya. Nah, ya. Kita akan belajar tentang pelajaran sidik atau kejujuran. Nah, ini adalah merupakan salah satu sifat yang mulia, akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Ya, tema kita atau pembelajaran kita itu temanya cita-citaku menjadi anak soleh. Soleh atau solehah? Siapa yang ingin menjadi anak soleh? Jadi anak soleh, bukan soleh nih. Kalau soleh cewek cowok ya, solehah cewek. Soleh dan solehah. Tapi cita-citanya ingin menjadi anak soleh dan solehah. Ya, mau semua ya? Apa dia nggak mau? Nggak mau pak? Jadi soleh itu nama orang pak, nama ubah saja. Enggak ya? Mau semua ya? Soalnya soleh itu artinya baik. Insya Allah orang soleh akan masuk surga. Ada yang nggak mau masuk surga? Nggak ada ya. Kalau bapak mau masuk surga, bapak depan sekali. Ketika Nabi Muhammad buka pintu surga, bapak masuk pertama. Ya. Oh begitu. Amin, amin. Kita semua masuk surga. Oke, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita itu berkaitan dengan sifat jujur. Nah, ada yang tahu apa itu jujur? Jujur, coba siapa yang tahu apa ya arti atau maksud kata jujur? Boleh contoh, boleh apapun berkaitan dengan jujur. Pak, jujur itu bla 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 bla. Pak, jujur itu ini. Nah, coba yang tahu. Angkat tangan. Aska, jujur apa jujur? Saya bapak tanya. Aska, menurut kamu jujur itu apa? Apa itu jujur? Pokoknya jujur pak, pokoknya jujur. Nah itu. Oh jujur, oke siapa? Oke, saya silakan. Yuk, siapa? Iqbal. Mengatakan hal yang sebenarnya dan tidak berbohong. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Iqbal. Ya. Betul sekali. Bapak namanya aja mengatakan hal yang sebenarnya tidak bohong ya. Definisi jujur itu adalah sesuai antara ucapan dan perbuatan. Nah, yang mana yang tadi benar ya, sesuai ucapan kita sesuai dengan perbuatan kita ya. Itu secara artinya atau secara definisinya itu arti daripada jujur. Nah, oke, sebelum Bapak menjelaskan pembagian daripada jujur, nanti kita nonton video dulu ya. Ada video yang insya Allah itu berkaitan dengan kejujuran. Kenapa kita harus menjadi orang yang jujur? Karena orang yang jujur insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke, are you ready? Nah, kita nonton videonya. Yang dikutip dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Perlindungan dari Allah, pengawasan dari Allah, dan pertolongan dari Allah adalah hak bagi orang-orang yang benar-benar yakin tentang adanya Allah. Ada yang sudah pernah nonton? Sudah ya? Nah, yang belum nonton jangan di spoiler ya. Susunya satu kali berapa bu? Biasa bu, harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya bagaimana lagi bu? Harganya memang begitu.
itu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo, ayo, susu murah dan sehat. Nah, ibu barusan dengar sendiri kan? Susu yang ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, mari ibu, susu murah. Saya beli di sana saja. Susu murah. Ayo ibu. Iya, ayo sana. Susu. Siapa yang mau beli susu? Ayo Pak. Ayo Bu. Siapa yang mau beli susu murni dan segar? Susu. Siapa yang mau beli susu? Susunya Bu. Aku mau beli susunya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Perlu berapa kali hari ini? 1 cawan saja, Kak. Oh iya, bagaimana keadaan ibu kakak? Sehat-sehat saja, Kak? Alhamdulillah, ibu baik-baik saja. Sekarang sedang di pasar, berjualan seperti biasanya. Ini uangnya, Kak. Terimalah. Wah, uang kecil saja. Kakak tidak punya kembaliannya. Sudah, tidak apa-apa. Kakak boleh ambil kembaliannya. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Baiklah kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susu. Siapa yang mau beli susu? Seorang gadis penjual susu tinggal di pinggiran kota Madinah bersama ibunya. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah menjadi yatim dan harus berjuang bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, begitu dong. Itu namanya kambing pintar. Nah, jangan lama-lama mainnya. Kan sudah hampir gelap. Kita masih harus memerah susu. Jangan sampai kita terlambat sholat maghrib. Iya Bu, sebentar. Saya ikat dulu kambingnya. Hari ini dagangan kita sepi. Langganan kita mengeluh. Harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan Bu? Iya, ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air.
sudah habis semua, Bu. Iya, ada apa, Pak? Wahai Ibu, bagaimana penjualan susu kambing akhir-akhir ini? Alhamdulillah lumayan, tapi belakangan ini memang kurang laku. Ibu tahu apa sebabnya? Itu karena susu yang Ibu jual terlalu mahal. Benar sekali, Bu. Karena mahal, pembeli jadi enggak. Coba kalau Ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunkan lagi, pasti saya akan rugi. Ibu mau tahu caranya agar susu bisa dijual lebih murah tapi tetap untung. Lebih murah, tapi tetap untung. Benar, Bu. Ibu tidak percaya. Begini, Bu. Kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, Ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan Ibu akan sangat senang. Aduh, maaf, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Maksud kami begini, Bu. Semua pedagang susu kambing di kota ini sudah sepakat mencampur susu yang mereka jual dengan air. Ya, tapi kalau Ibu tidak mau, ya terus terang. Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau para pelanggan Ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami. Atau begini saja. Bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya bapak-bapak, bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Alah, Ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan kalau kami ini penipu, ya? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, sungguh. Sabar temanku. Kami mohon maaf, Bu. Kami akan pergi. Awas, Ibu akan menyesal telah menghina kami. Sepulang dari masjid sehabis sholat isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak bosan saat berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidiki dan ini tidak boleh dibiarkan. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar, aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air, karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan.
suci. Akan tetapi, perempuan tidak tahu diuntung. Pasti kamu yang telah melaporkan kami pada Umaria. Kalau tidak mungkin dia tahu tentang masalah susu ini. Dasar so suci. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi berdagang di pasar ini. Silakan cari tempat lain untuk berjualan susu. Besok, kami tidak ingin lagi melihatmu berdagang di sini. Mengerti? Hingga beberapa bulan kemudian di bawah terik matahari kemarau kota Madinah. Ayo kita istirahat dulu, nak. Musim panas sudah tiba. Kandung kita mulai sedikit susunya. Berarti akan semakin sedikit susu yang kita jual. Dan semakin sedikit uang yang kita dapatkan dari hasil menjual susu kambing kita. Sabar saja, Bu. Ini kan cobaan dari Allah. Siapa tahu setelah semua ini berakhir, kita akan memetik kemenangan. Yang penting kita tidak ikut-ikutan berlaku curang seperti yang lain. Sekarang kita masih bisa berdagang keliling kan, Bu? Kita harus yakin, Bu. Rezeki dari Allah akan datang untuk kita. Jika padang rumput mulai menghijau lagi, insya Allah kambing-kambing kita akan gemuk dan kita bisa banyak mendapatkan susu. Tapi walaupun susunya banyak, kita akan jual kemana? Sementara ibu sudah tidak boleh berjualan di pasar. Tenang saja, Bu. Kita bisa menjajakan susu dari rumah ke rumah. Semoga saja masih ada yang beli. Kalian pernah dengar bagaimana nasib ibu sok suci itu? Saya lihat dia dan anaknya sekarang berjualan susu dari rumah ke rumah. Laku, iya, kelihatannya penjualannya lumayan. Belum menyerah juga rupanya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku ada ide. Hari ini Ibu akan membeli susu berapa kali? Aduh, maaf ya nak. Hari ini Memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitu pun aku, wahai umat. Ternyata mereka mengabaikan peringatan. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa Ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya.
Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air supaya kita bisa bertahan? Toh pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahaladzim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa Ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibu sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Medan, Tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Kita harus segera ke sana. Ayo, kita tangkap mereka. para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutik ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari Khalifah Umar yang terkenal tegas. Ayah, ada apa ya? Anakku, di pinggir kota ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka menjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu ayah. Lalu kenapa? Besok cari tahu siapa boleh nikah gadis itu dan laporkan pada ayah. Untuk apa ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti ayah jelaskan semuanya. Baik ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Asyik. Melamar anakku untuk Asim. Bagaimana
Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana kau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kamu tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Bagaimana Ibu? Oke, ya. Sudah selesai. Lihat keimanan yang menancap kuat di dadanya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai kita nonton filmnya, ya. Ada yang senyum-senyum sendiri. Nah, ya, melihat endingnya. Itu happy ending atau sad ending? Happy ending ya. Senang ya ujungnya ya, bukan sedih ya. Yang awalnya dari judulnya sedih, susah, tapi ujung-ujungnya dia mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah itu tadi kisah daripada seorang sahabat ya, sahabat dan sahabiah yang tinggal pada zaman Umar bin Khattab, ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum nanti Bapak mau kalian itu mendiskusikan apa yang kalian tonton tadi, nanti Bapak bagi kelompok, Bapak mau menjelaskan dulu. Tadi Bapak bilang di awal jujur itu ada 3, ya. Yang pertama jujur kepada Allah, ya. Jujur pada Allah apa? Jujur pada Allah itu yakin bahwasanya setiap apa yang diperintahkan Allah itu kita harus menjalaninya, ya. Kayak tadi, kayak tadi ada kan yang kira-kira di film tadi yang menunjukkan dia jujur terhadap Allah, meskipun gak ada orang, misalnya kita, nggak ada orang, misalnya lagi puasa nih, gitu kan, lagi puasa gak ada orang, kamar dikunci, masuk lemes, tiba-tiba ada martabak manis di dalam kamar, nah kan gak ada yang lihat. Nah, ya, di kamar sendiri, ya, aduh gak ada orang, ibu gak tahu, ayah gak tahu, kakak gak tahu, adik gak tahu, ya kan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Bayar, baca diam-diam. Ya, itu boleh, kita harus jujur, karena Allah Maha melihat. Oh, keluar, aduh mau lagi puasa, enggak ya? Meskipun ada orang kita harus jujur kepada Allah. Allah Maha melihat. Apa yang kita lakukan itu Allah Maha melihat. Kedua, yang pertama, jujur kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ya. Itu jujur yang pertama. Jujur yang kedua, kita jujur pada diri sendiri. Nah, contohnya mirip-mirip dengan tadi, misalnya kita lagi ujian, jujur pada diri sendiri. Kita lagi ujian, nggak ada yang tahu, kita bisa saja nyontek punya kawannya, lihatnya kiri kanan, bisa saja. Ya, tapi karena kita jujur pada sendiri, saya harus jujur, saya tidak bohong, saya tidak boleh curang, itu menunjukkan kejujuran terhadap kita diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lah. Nah, jujur kepada orang lain jelas, kita tidak misalnya lagi makan di kantin, ya, makan satu, makan 3 bayarnya 1. Kalau bayarnya 5 nggak apa-apa. Ya. Pernah nggak kita makan 1 bayarnya 3? Nggak bisa aja bayarin kawan, ya kan? Nah, kalau itu salah satu contoh jujur kepada orang lain. Jadi jujur itu ada berapa nanti? Jujur yang pertama pada Allah. Jujur yang kedua, jujur yang ketiga pada orang lain. Oke, selanjutnya silakan nanti Bapak bentuk kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Banyak kali orangnya tadi. Oke, nggak apa-apa ya? Ya, 1, 2, 3. Nah, kalian diskusikan, ya. Tadi video tadi yang pertama yang kalian diskusikan siapa aja nama atau tokoh yang ada di dalam film tadi. Yang kalian ingat, ya. Nanti kita diskusikan. Catat ya. Oke, nanti silakan pilih ketua dan yang lain bantu mencatat. Memberi tahu ketuanya siapa aja tokohnya. Itu yang pertama ya, tokohnya. Yang kedua, hikmah yang kalian dapat dari film tadi. Apa kaitannya dengan apa? Ya, itu saja. Silakan. Ada kertas? Mungkin bisa siapkan kertas.
satu aja ya. Kalian diskusikan. Tokohnya siapa aja? Ada tokoh yang laki-laki, ada tokoh yang botak. Ada kan ini kepala botak? Siapa yang botak? Apa kalau nggak punya rambut tadi nah? Ya, botak. Terus satu lagi ada tokoh utamanya siapa? Ya kan? Ada nenek-nenek tadi kan? Ada siapa aja? Sebutkan yang kalian ingat di video tadi. Oke? Waktunya 5 menit cukup nggak? Cukup ya? Cukup. Nah, 5 menit saja. Ya, nomor kelompok 1. Nama kelompoknya boleh kalian sebutin. Nama apa? Buat sendiri nama kelompoknya. Nomor 2, nomor 3. Tokohnya ditulis 1, 2, 3, 4, 5 aja, 5 tokoh lah. 5 tokoh. 5 aja, sebutkan 5 tokoh aja yang kalian ingat di dalam tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tokoh jahat. Yang tokoh jahatnya sebutin, tokoh baiknya sebutin. Terus apa lagi? Ya. 5 aja. Ya kan ada yang baik, ada orang yang baik kan? Ada orang yang jahat tadi kan? Orang yang baik siapa? Misalnya nggak tahu nama, sebutkan aja profesinya. Yang kedua, hikmah dari video itu singkat aja. Hikmah dari yang pelajaran yang kalian dapat dari video tadi. Ayo, dimulai waktunya ya. Yaitu nanti dibacakan ya. Sudah buat lagi. Bacakan. Nanti kita diskusi kalau ada yang tahu. Oke, sedikit 5 menit saja. Kenapa kalau yang nonton ya? Ada tokoh yang jahat, orang yang jahat tadi ya. Ada orang yang baik. Nah, ada pemimpin tadi kan. Siapa pemimpin? Enggak apa-apa, namanya nggak tahu profesinya aja, pekerjaannya apa. Yang jahat tadi sebagai apa? Nah, ya. Terus jangan lupa hikmah dari video itu apa? Misalnya kita melakukan ini, kita akan mendapatkan ini. Lakukan ini, ya. Satu saja. Oke, coba dikit. 5 jatuh punya musuh mana? 5 tokoh yang ada. Oke, sudah belum? Diskusi. Nanti dibacakan. Terus hikmah ya kita ambil. Cepat dikit, waktunya 1 menit lagi. 2 menit. 2 menit saja. Oke. Lagi selesai. Sudah 92.
Hikmahnya singkat saja. Kalau kita melakukan ini akibatnya apa? Wah itu ya. Hikmah singkat saja. Nanti kalian angkat apa sih maksudnya? Oke, sudah selesai ya. Nah, coba perwakilan satu baca ini ya. Baca dulu. Kelompok ini. Nanti kalau selesai itu kurang, nggak tambahin nggak apa-apa. Oke, siapa sini perwakilannya? Iqbal. Ayo Bang, sini Bang. Sini Bang, baca ini Bang. Nah, sini aja. Nanti di sini aja bacanya. Tokonya siapa aja? Tokonya. Anak sana. Tokonya siapa aja? Tokohnya protagonis ibu pemeran susu, anak ibu pemeran susu, orang baik. Khalifah Umar, anaknya Khalifah Umar. Antagonisnya orang yang mencampur air dengan susu. Lalu orang yang mencampur susu dengan air. Lalu berpura jujur karena apa yang kita lakukan akan terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Kelompok ketiga ya. Nah, kasih nama dari kelompok ini. Yuk, kelompok ini. Dari kelompok 2, tokoh protagonis Protagonis apa? Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Anak dari Umar bin Khattab, ibu penjual susu kambing. Anak dari ibu penjual susu kambing. Antagonis, penghasut dan teman-temannya. Hikmahnya? Hikmah dari cerita tersebut, jujurlah walaupun tidak ada yang melihat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, dan bila kita jujur kita akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke, kelompok 3. Saya kelompok 1. Siapa nih? Ya enggak, Aska aja, Aska. Iya. Sebentar. Aska sedikit. Ayo ke sini. Dibaca hasil diskusi sama kelompok itu tadi. Ayo, sama teman-teman. Ayo. Sini kan? Ada. Kalau ada yang kurang nanti boleh kita tanggapi. Umar bin Khattab kami dari kelompok 1, tokoh Umar bin Khattab, gadis pemerah susu, ibu pemerah susu, sahabat Umar bin Khattab, penipu yang menjual susu dicampur air. Mana tokoh jahat? Mana tokoh baik? Tokoh jahat siapa? Penipu yang menjual susu dicampur air. Hikmahnya